Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futul arifin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma faqqihna fid din wa nawwir qulubana bi nuri ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi azwaji wa dzurriyyati summa ila jami'i khani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amin wa sanif wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati ma'ani fi hadzal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ma yu'awilu ana nasrihi hadzal kitab. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudaraku yang punya kitab, silakan buka kitabnya. Kita masih melanjutkan pelajaran kitab Amsilati jilid 3. Sudah masuk halaman yang ketiga. Ya, jilid 3 halaman yang ketiga. Pembahasannya yaitu kaidah yang berikutnya, rangkaian ni'ma wa bisa dan isim setelahnya menjadi khabar muqaddam namanya. Sedangkan maksus yang dipuji atau yang dicelanya yang menjadi mubtada muakhar. Maksus yang disebut sebelum ni'ma wa bisa disebut musy'ir, namanya musy'ir. Maka mubtada muakhirnya adalah dhamir yang kembali musy'ir yang sesuai, kembali kepada musy'irnya, ya. Contoh maksus yang disebut setelah ni'ma. Ni'mar rajulu Muhammadun. Yang maksus yang disebut sebelum ni'ma, contohnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan saudara-saudaraku, selanjutnya yaitu rangkaian ni'ma wa bisa. Ni'ma wa bisa. Ni'ma wa bisa. Nah, kemarin sudah sebelumnya yaitu ni'ma wa bisa ini tugasnya apa? Merupakan dua isim setelahnya. Ya, isim yang pertama harus ada al, ya. Nah, isim yang keduanya disebut maksus, yang dipuji atau yang dicelanya. Nah, isim yang pertama tadi hukumnya rofa, harus ada alnya.
Nah, selanjutnya rangkaian nikma wa misa ini, contohnya kemarin nikma rajulu Muhammadun. Nah, tugasnya nikma kemarin atau bisa, nikma artinya sebaik-baik, bisa artinya seburuk-buruknya. Sebaik-baik lelaki adalah Muhammad. Nah, kemarin merupakan dua isim setelahnya. Tugas nikma yaitu merupakan dua isim setelahnya. Isim yang pertama harus ada al. Isim yang kedua disebut makhsus, ya, makhsus yang dicela, ya, yang dipuji atau yang dicelanya. Nah, rangkaian nikma wa misa ini rangkaian nikma wa misa ini, ya, itu menjadi khobar muqaddam, ya. Ini jadi khobar muqaddam, kemudian makhsusnya menjadi mubtada muakhir, ya. Menjadi mubtada muakhir. Terusnya yang dimaksud dengan kaidah ini adalah ada maksus yang disebut sebelum nikma, ya. Maka mubtada muakhirnya adalah dhamir yang kembali pada mus'ir yang sesuai. Contoh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ada maksus yang terletak setelah nikma, ya. Contohnya ini, dia terletak setelah nikmah maksudnya. Ada maksus yang terletak sebelum nikmah. Nah, ini isimnya nikmah, ya. Nah, maksusnya ini yang itu Allahu. Ini berdhamir huwa, ya. Ada maksus yang terletak sebelum nikmah, ya. Ini maksus yang terletak sebelum nikmah. Ini maksus yang terletak setelah nikmah, ya. Maka kalau maksusnya yang terletak sebelum nikmah, maka mubtada muakhirnya yaitu berupa dhamir yang kembali pada mus'ir. Ini menunjukkan satu, ya. Maka dhamirnya adalah huwa. Ini menjadi mubtada muakhirnya adalah dhamir yang kembali pada mus'ir atau maksus sebelum nikmah. Nah, ini pembahasan tentang nikma wa misa. Jadi rangkaian nikma wa misa itu hanya terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Ada maksus yang terletak setelah nikma, ya. Ada maksus yang terletak sebelum nikma, ya. Maka ini namanya mus'ir. Mubtada muakhirnya yaitu berupa dhamir yang kembali pada mus'irnya, ya. Kalau dia menunjukkan satu, dhamirnya satu, ya. Selanjutnya, saudaraku, kaidah yang berikutnya adalah isim ghairul musharrif.
Apa itu isim ghairu musharif? Isim ghairu musharif adalah isim yang tanpa tanwin, menyerupai karena menyerupai dengan fiil, ya mirip dengan fiil. Fiil itu kan enggak ada tanwin. Rafa'nya dhamma, nasab dan jernya fathah, dengan syarat dia baru dikatakan isim ghairu musharif, yaitu dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhafkan. Bila ada al dan dimudhafkan, maka hukumnya rafa, dhamma, nasab, fathah dan jar kasroh. Isim yang serupa dengan huruf hukumnya mabni. Nah, jadi bahasan yang berikutnya adalah ismun ghairu musharif. Musharif. Ismun ghairu musharif adalah isim yang menyerupai dengan fiil, mirip dengan fiil. Dia enggak boleh ada tanwin. Contoh masa jidu. Nah, isim ghairu musharif ini yaitu isim yang tanpa tanwin, ya, tanpa tanwin. Maka rafa, kalau dia kedudukannya i'rabnya rafa, maka rafa. Kalau dia i'rabnya nasab atau jar, maka dengan fathah. Contoh, kalau fi masuk, ini kan seharusnya apa? Setelah huruf isim yang terletak setelah huruf jar, maka hukumnya jar kan? Seharusnya dibaca fi masajidi kan? Nah, karena dia isim ghairu musharif, masajidu ini isim ghairu musharif, maka nasab dan jarnya memakai fathah. Maka dibaca fi masajida, ya. Karena dia isim ghairu musharif. Dengan syarat tadi baru dikatakan dia isim ghairu musharif, ya. Dengan syarat apa? Tidak ada al. Jadi tidak ada al. Kalau ada al, ya, nanti bukan isim ghairu musharif lagi. Kalau ada al, masajidu. Nah, ada alnya. Maka kata kaidah yang syarat tidak ada al dan tidak dimudhafkan, ya. Kalau dia dimudhafkan menjadi susunan idhofah, ya, maka dia kembali ke asalnya, ya, kembali ke i'rab asalnya. Bila ada al dan dimudhafkan, maka hukumnya rafa, dhamma, ya, nasab dan jarnya, nasabnya fathah tetap fathah dan jarnya kasroh. Nah, bila ada huruf jar contohnya fi, maka dia enggak dibaca fil masajida lagi, tapi fil masajidi, kembali ke asalnya. Karena dia bukan isim ghairu musharif lagi, ya, karena dia ada al. Nah, itu isim ghairu musharif, ya, yang dimaksud dengan isim ghairu musharif. Nah, sekarang kaidah yang berikutnya, bagaimana kita tahu dia itu disebut isim ghairu musharif, ya. Nah, di sini kaidah yang berikutnya yaitu sebab-sebab ghairu musharif. Ada yang satu alasan, ada yang dua alasan. Yang satu alasan
karena mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, atau yang serupa mafa'ilu atau mafa'ilu. Contohnya tadi masajidu, ya. Jadi isim ghair munsharif ini ada yang satu alasan, ada yang dua alasan. Yang satu alasan dia mengikuti wazan mafa'ilu dan atau mafa'ilu. Atau yang serupa, sama saja ya, yang serupa berwazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contoh yang tadi masajidu, mengikuti wazan mafa'ilu, masajidu. Mafa'ilu, contoh lagi masakinu, masakinu. Ya. Ikuti mafa'ilu, masakinu. Nah, ini yang satu alasan. Kalau ada isim yang mengikuti wazan mafa'ilu dan dia tidak ada al dan tidak dimudofkan, maka itu namanya isim ghairu munsharif yang satu alasan. Nah, selanjutnya masih satu alasan juga, yaitu karena diakhiri alif, baik alif mamdudah atau alif maksurah. Nah, masih yang satu alasan, dia isim yang diakhiri alif, satu alasan. Diakhiri alif, alif lurus atau alif maksurah atau alif mamdudah. Kalau alif mamdudah itu yang lurus, alif maksurah yang bengkok. Contoh dzikra, kemudian amra, isim diakhiri alif. Nah, kalau ada isim yang diakhiri alif maksurah atau mamdudah, maka dia disebut isim ghairu munsharif yang satu alasan. Yang satu alasan cuma ada dua, yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu
Kemudian yang kedua, yang satu alasan yaitu yang isim yang diakhiri alif maksurah atau mamdudah. Contohnya zakra, hamra. Nah, seterusnya yang dua alasan. Kemudian yang berikutnya dua alasan karena nama dan adal, ya, yaitu menyimpang dari wazan semestinya. Adal itu menyimpang dari wazan semestinya. Dia berupa nama, yaitu berupa nama wazannya berwazan fu'alu. Nah, kalau ada isim yang mengikuti wazan fu'alu, berarti dia isim ghairu munsharif. Contohnya kalau isim nama, ya, nama yang mengikuti wazan fu'alu berarti dia isim ghairu munsharif. Umaru contohnya. Fu'alu, Umaru, Umar. Ikuti wazan fu'alu berarti dia isim ghairu munsharif. Kalau ada nama yang mengikuti wazan fu'alu berarti dia isim ghairu munsharif. Contohnya Umaru. Seterusnya masih yang dua alasan karena nama yang diakhiri alif nun. Nah, nama yang diakhiri alif nun. Dua alasan, ya, karena nama yang diakhiri alif nun. Diakhiri alif nun. Contohnya nama bulan Ramadanu. Ini isim ghairu munsharif diakhiri alif nun, ya. Diakhiri alif nun maka dia isim ghairu munsharif. Sya'banu. Nama bulan lagi Sya'ban. Isim ghairu munsharif. Nah, ini pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Nanti ada lagi, ya, halaman yang berikutnya. Jadi isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin, ya. Tanpa tanwin. Rofaknya itu dhamma, nasab dan jarnya fathah. Nasab dan jarnya fathah. Dengan syarat tadi, kalau dia disebut isim ghairu munsharif tanpa al dan tidak dimudhafkan, baru dia disebut isim ghairu munsharif. Jadi contoh masajidu tadi, kalau ada huruf jar maka nasab dan jarnya isim ghairu munsharif yaitu fathah menjadi fi masajida. Zikra, ya. Zikra kalau ada huruf jar maka dibaca fathah. Ini baca mabni, ya, tetap, ya. Fi zikra. Ramadanu kalau ada huruf jar maka dibaca fi ramadana, ya. Nah, itu isim ghairu munsharif. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami.
dan bisa dipraktek dan diamalkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.